Semangat pagi. Pagi. Oke, baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada acara Industrial Expert Week dengan tema kali ini adalah Surviving Business in the Pandemic COVID-19 Era. Baik, perkenalkan saya Ardan Gani Asalam yang akan memandu acara kali ini. Baik, di sini sudah hadir Bapak Dr. Insinyur Hamam Riza, MSc IPU. Beliau adalah Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Selamat siang Bapak Hamam, apa kabar Pak? Halo Pak Selamat Hamam. siang. Selamat siang, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir untuk menjadi narasumber di acara Industrial Expert Week kali ini Bapak. Ya, terima kasih. Iya. Thank you for having me. Yeah. Siap. Selamat siang juga kepada Bapak Dodi. Apa kabar Pak Dodi? Alhamdulillah baik, Mas Ardan. Alhamdulillah Selamat baik. datang Pak Hamam. Ya, Pak Dodi, apa kabar? Baik, terima kasih banyak Pak Dodi sudah berkenan hadir juga untuk menjadi moderator untuk acara kali ini. Baik, di sini juga sudah hadir Ibu Siska Noviaristanti selaku Ketua Program Studi MMTLU. Apa kabar Ibu? Kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ardan. Terima kasih juga Pak Hamam yang sudah bersedia hadir untuk sebagai pembicara pertama di Industrial Expert Week. Hatur nuhun pisan Pak Hamam atas kehadirannya. Dan juga dan juga Pak Dodi dan Bu Helni yang telah membantu untuk dalam pelaksanaan kegiatan ini ya. Bu Helni, thank you. Ya, silakan Pak Ardan. Baik, terima kasih. Ya, apa kabar Bu Helni juga sudah hadir di sini, Ibu? Selamat siang. Selamat siang, Pak Ardan. Terima kasih kasih. Kak Hamam sudah berkenan hadir. Ya, atur nuhun, terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak sangat sibuk menyempatkan ke kita. Terima kasih banyak. Pak Dodi, apa kabar? Terima kasih. Ya, Bu. Baik. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir di sini dan juga tentunya kepada Bapak Ibu mahasiswa MMTLU. Baik, sebelum acaranya dimulai, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu Industrial Expert Week. Industrial Expert Week ini merupakan acara rutin setiap semester dan ditujukan khusus untuk mahasiswa MMTLU yang diselenggarakan oleh Prodi Magister Manajemen Telkom University. Baik, di mana sebelumnya namanya adalah Industrial Expert Days, mungkin yang sudah pernah mengikuti. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM khususnya mahasiswa MMTLU, yaitu dengan menambah pengetahuan dan mengetahui bagaimana implementasi teori di industri. Maka dari itu, akademi perlu mendekatkan diri dan menyelaraskan dengan industri maupun dengan pemerintah. Baik, acara Industrial Expert Week ini akan berlangsung selama 1 minggu, dimulai dari hari ini. Ini merupakan pertemuan pertama kita dan diakhiri nanti tanggal 6 Maret. Baik, narasumber kita kali ini adalah Bapak Dr. Insinyur Hamam Riza, selaku Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, dan akan dimoderatori oleh Bapak Dodi Tricahyono, PhD. Baik, tanpa menunggu lama, kita langsung masuk saja ke dalam diskusi karena mungkin Bapak juga waktunya terbatas. Namun sebelum itu mari kita saksikan terlebih dahulu CV singkat dari moderator. Baik, Bapak Tias, mohon diputar.
Terima kasih banyak Pak Tias atas bantuannya. Baik, kalau begitu Pak Dodi, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pak untuk menjadi moderator untuk acara kita kali ini. Mangga Pak Dodi. Baik, terima kasih Mas Ardan, Sami-sami Pak. Bu Siska dan teman-teman yang lain, juga para mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Dodi Tricahyono, saya dosen di MMTLU ini. Nah, hari ini dengan menghadirkan, alhamdulillah kita bisa menghadirkan Bapak Hamam Riza, Dr. Insinyur Hamam Riza, yang merupakan Ketua BPPT. Ya, ini orang susah ini diambil, ditangkap karena sangat sibuk. Terima kasih Pak Hamam atas kesediaannya untuk hadir, dan sekaligus juga menjadi acara pembuka ya Industrial Expert Day kita hari ini. Gitu. Sebelum mulai mungkin perkenankan saya untuk memperkenalkan Bapak sedikit lebih dalam. Jadi Pak Hamam ini dari 2004 kalau nggak salah dari ininya ya CV-nya sudah di BPPT Pak ya. Kemudian sudah lama berarti dari BPPT. Beliau adalah doktor dan cum laude ya dari sebentar saya lihat dulu. Mau diputar Pak Punten video untuk CV Bapak Hamam? Langsung aja ya. Cum laude dari New Mexico State University, cum laude Pak ya, Doctor Engineering. Kemudian Master of Science-nya dari University of Kentucky tahun 91 dan S1-nya dari ITB. Prodi apa Pak? Pak Hamam. Tahun 86. Ini masuknya ya Pak? Masih mute mungkin Pak? Saya masuk 81 ya Pak, di ITB 81. Teknik Elektro ya. Sekarang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Ilmu Teknologi Informasi dan Elektronika ya sekolah. Saya 85 baru masuk Pak. Oh iya 85 ya. Ya, di saya lihat tadi. Ya. Planologi ya PL ya. Oke. Baik, Pak Hamam akan membawakan satu topik yang sangat menarik sebetulnya ya, dan sedang akan merubah, kalau menurut saya ini adalah game changer dari next business ya, yaitu yang disebut sebagai artificial intelligence, di mana menurut Steve Wozniak katanya AI ini akan menggantikan slow human gitu. Nah, apakah Indonesia sudah siap untuk itu dan bagaimana roadmap-nya? Saya juga ngintip Pak sedikit dari Stranas yang AI Indonesia. Di situ fokusnya ada etika, ada pengembangan talent, kemudian ada infrastruktur data dan riset inovasi. Saya pikir kami juga di MMTLU sedang masuk ke situ Pak. Jadi beberapa riset kami, terutama saya mungkin ada di bidang health, health ya. Dalam hal ini kami membantu Posbindu Pak, udah untuk NCD, non communication disease. Kemudian juga kami juga terlibat di SPBE, e-government. Ya, jadi menarik ya untuk ini. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama Pak ke depannya Pak. Ya, pasti. Insya Allah Pak ya. Baik, terima kasih. Itu mungkin pengenalan singkat ya dari Dr. Insinyur Hamam Riza. Mungkin nanti Pak Hamam bisa menambahkan kalau ada yang kurang. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kita langsung saja karena Pak Hamam ini pukul 13 sudah ditunggu Pak Menteri ya Pak ya. Jadi pukul 15. Sorry. Pukul 3 maksudnya. Pukul 15. Jadi mungkin sebelum itu kita akan stop. Tapi mungkin silakan Pak Hamam untuk presentasi dulu. Nanti mungkin saya akan kasih kode apakah bisa pertanyaan atau tidak. Kalaupun tidak, ya kita bisa sampaikan lewat WA atau tertulis gitu Pak ya. Nanti bisa di respon berikutnya. Mangga Pak Hamam, silakan panggung Zoom ini saya serahkan ke Bapak. Terima kasih Pak Dodi Tricahyono, moderator kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sari sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang dan salam sejahtera
untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Atur nuhun, terima kasih. Thank you for having me di acara Industrial Expert Week ini. Terutama kepada Telkom University, kepada Bu Siska, Kepala Prodi Magister Manajemen, juga semua pimpinan di lingkungan Telkom University yang mungkin hadir, juga tentu saja seluruh para mahasiswa dari Prodi Magister Manajemen. Tadi saya melihat juga senior saya, baik senior di ITB maupun senior di segala bidang, Pak Aswin Sasongko, juga sahabat saya yang banyak bergerak dalam berbagai kegiatan, Bu Helni di sini. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Saya bersyukur dapat kesempatan pertama nih Pak Dodi untuk meluncurkan berbagai sesi yang saya lihat sesinya luar biasa sampai hari Sabtu nanti ya, di mana berbagai slot dari jadwal Industrial Expert Week ini akan dilaksanakan oleh Prodi Magister Manajemen. Tidak henti-hentinya tentunya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Esa, atas rahmat dan perkenannya, kesehatan yang diberikan kepada kita, rahmat dan hidayahnya untuk kita selalu kuat ya melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Tentu saja ya sesuai dengan temanya, surviving the business, surviving our health gitu, surviving our activities gitu di dalam pandemi COVID-19. Izinkan saya akan share screen beberapa hal yang mungkin menjadi pokok pemikiran kita semua terkait dengan upaya kita untuk survive ya. Dan kemudian mungkin bisa disebutkan upaya kita untuk bisa berhasil melewati pandemi COVID-19 ini yang besok itu akan berulang tahun ya, sudah setahun. Oleh karenanya saya mencoba memilih topik yang mungkin bisa mengawali diskusi kita ataupun pembahasan kita di dalam Industrial Expert Week ini sesuai dengan tema Surviving Business in the Pandemic COVID-19 Era ya, dengan menempatkan Developing Industrial Innovation for a Post-COVID-19. Specifically, saya ingin menyampaikan mengenai keterkaitan nasional strategi di dalam upaya kita untuk surviving the business in the COVID-19 pandemic ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini mendera kita semua, ya, tidak lepas dari siapapun kita, gitu ya. Apakah kita yang berada di sektor-sektor penggerak ekonomi maupun masyarakat awam sekalipun gitu ya, semua di dunia ini mengalami dampak daripada pandemi COVID-19. Kalau kita kembalikan ke dalam upaya kita menjadikan Indonesia ini sebagai negara berpendapatan tinggi ya, high income country, sesuai dengan roadmap kita untuk menjadi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur dengan total GDP terbesar ke-5 di tahun 2030. Mungkin kita perlu berkaca dengan pandemi COVID-19 ini, apakah target itu, upaya itu masih inline gitu. Are we doing our best gitu untuk menangani pandemi COVID-19 ini? Selain kita tetap menjaga seluruh protokol kesehatan, melaksanakan testing, tracing, dan treatment di dalam upaya keluar dari pandemi COVID-19, how are we doing gitu di dalam konteks ekonomi kita? Kalau memang roadmap kita adalah pembangunan ekonomi, ya, supaya kita menjadi negara, walaupun jangan berpuas hati dalam konteks
GDP total, ya kita sudah memasuki kategori $1 trillion club ya, sejak tahun 2019 yang lalu. Ya. Tapi secara purchasing power parity ya, ataupun per kapitanya kita masih mengalami permasalahan, masih terjebak juga di dalam pendapatan menengah gitu ya. Walaupun sudah bergerak di 2020 ada keluar dari lower middle income trap, tapi tetap masih terjebak di pendapatan menengah dengan naik ke upper middle income trap. Artinya bahwa 12.000 per kapita itu, $12.000 per kapita itu masih jauh lah ya. Karena masih di kisaran $4.000. Tapi secara total ya itu jelas bahwa semua negara termasuk Indonesia tidak bisa denying gitu ya, ataupun terhindar dari kontraksi ya, bahwa sekarang di kuartal pertama di semester pertama 2020 kita kontraksi minus 5,32% year on year basis gitu. Sekarang juga secara total di tahun 2020 ya, minus 2,07 ya, pertumbuhan ekonomi kita. So artinya apa? Terjadi gap, rongga ya, yang cukup signifikan di dalam upaya kita untuk menjadi negara berpendapatan tinggi terbesar di dunia. Dan ini bukan masalah yang biasa-biasa saja gitu ya. Karena secara global resesi itu bisa dirasakan oleh hampir semua negara di dunia gitu. Akibat health crisis, dan juga health crisis ini menyebabkan short term economic damage ya. Dan ini discomforting bagi kita semua. Apalagi kita berupaya mengejar ketertinggalan kita ya, di dalam indeks inovasi, di dalam upaya kita melakukan making Indonesia 4.0. Ini semua menyebabkan upaya-upaya yang memang boleh disebutkan we are trying to survive in this pandemic ya, untuk bisa kembali menguatkan diri kita sebagai negara besar. Jadi kalau kita kembali bicara kepada tema utama the surviving the business, pasti pertanyaan bagi kita semua adalah kita mau kerjain apa setelah ada pandemi COVID ini? Setelah kita melaksanakan 3T, 5M, kemudian sekarang ada vaksinasi yang membutuhkan waktu untuk mencapai herd immunity gitu ya. Jangan dikira bahwa herd immunity itu akan terjadi sebaik kita mendapatkan vaksin. Segelintir orang yang mendapatkan vaksinasi belum tentu bisa menjadi bagian daripada herd immunity ya. Karena berbagai permasalahan. Malah beberapa pihak mengatakan herd immunity mungkin tercapai 3 sampai 5 tahun ke depan baru bisa tercapai secara global. So, how are we going to work? How is our business going to survive? Pasti ini menjadi pertanyaan kita semua, pertanyaan saya, pertanyaan bagaimana inovasi itu harus terus dikembangkan dalam konteks BPPT sebagai lembaga pengkajian dan penerapan teknologi. Apakah inovasinya akan berhenti karena COVID-19? Nah, kita lihat, kita coba belajar dari McKinsey misalnya, Global Institute, bahwa the future of work itu can be faster gitu ya, karena kita tahu kita ingin keluar dari pandemi COVID dengan penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional. Tapi di bidang mana yang kira-kira bisnis itu akan survive gitu ya. Jadi mungkin Pak Dodi
bicara tentang healthcare, medical care. Ya, kalau kita lihat di sini, overall physical proximity score by work area misalnya, ya, medical care sangat luar biasa potensinya. Tapi apakah kita bisa bekerja sebenarnya? Apakah our healthcare bisnis itu akan meningkat dengan lebih baik kalau dikerjakan business as usual, atau kalau kita sebutkan ya without the box gitu ya, think without the box ya, tanpa lagi ada fragmentasi. Kenapa saya sebutkan itu? Karena untuk healthcare saja misalnya, permasalahan mengenai data saja itu masih menjadi challenge, masih menjadi sumbatan bagi kita ya. Jadi yang memang membutuhkan high physical proximity ini mungkin harus mengalami apa yang kita sebutkan proses untuk merubah ya, budaya kerjanya, budaya bisnisnya, budaya prosesnya gitu ya. Dari semua layanan yang diberikan oleh bisnis, apapun yang dilakukan di sektor-sektor ekonomi, mau itu konstruksi, pembelajaran, pelayanan kesehatan, pelayanan publik yang lain-lainnya, utilities dan lain-lain, ini memang bergerak dalam konteks yang sekarang ini, yang sebelumnya mungkin kita bekerjanya secara serial gitu ya, traditional supply chains, ya kan? Karena untuk memenuhi sebuah bisnis itu kan kita bicara tentang, ya pasti orang manajemen mestinya memahami antara supply and demand, bagaimana membalance itu semua. Ya, artinya kita di post pandemik ini, kalau kita harapkan pandemi ini berakhir segera ya dengan proses pembentukan herd immunity, ya, maka kita harus merubah pola dan budaya kerja kita yang selama ini mungkin bekerja secara serial gitu ya, develop, plan, source, make, delivers, and support. Tapi cobalah lihat di konteks di pada saat kita harus merubah digital supply chain ini menjadi sebuah jejaring. Yeah. The use of application, especially digital application, untuk berbagai layanan yang kita. Tidak ada lagi layanan yang ataupun tahapan dalam delivery of services yang terkait dengan bisnis kita, gitu ya, yang bekerja sendiri-sendiri, ya. Tetapi haruslah merupakan sebuah jejaring. Ya. Kita kenal sekarang digital marketplace, kita kenal sekarang online transportation, online health services, serta berbagai supply chain. Karena pada dasarnya kalau kita bicara bisnis, ya, di mana di situ terkait dengan people, proses, gitu, dan teknologinya, gitu ya. Ya, itu semua membentuk sebuah jejaring yang kita sebut dengan digital core daripada supply chain saat ini. Jadi memang ini semua merupakan tantangan bagi kita karena merupakan tatanan baru dari konsumen. Ya. Kalau kita dilihat di sektor ekonomi digital saja, ya, apakah itu di dalam financial technology ataukah dari dalam e-commerce, di dalam marketplace, di dalam transportation, ya, kita tetap ingin memenuhi fokus kebutuhan dasar kita dengan gaya hidup yang baru. Mungkin lebih banyak lagi kita bekerja tidak lagi di ruang kantor gitu ya, tapi bekerja di rumah atau any devices, dengan any devices dan anywhere, anytime gitu ya. Sekarang kan kapanpun seseorang itu bisa diakses dengan berbagai fasilitas yang menandai adanya transformasi digital yang menjadi sebuah kekinian bagi kita. Malah saya menyebutkan transformasi digital itu sebagai adalah keniscayaan. Dan ingat bahwa transformasi digital itu adalah budaya kerja, bukan teknologi, bukan bisnis pula, tetapi adalah budaya.
yang memang harus dicapai dengan mengembangkan berbagai komponen yang mendukung transformasi digital, termasuk frontier teknologi seperti kecerdasan artifisial, Internet of Things, cloud computing, ya. Kemudian ada robotics misalnya, yang saya yakin di TELU, di Telkom University ini semua bidang-bidang yang kita sebut frontier teknologi ini menjadi bidang-bidang yang saya kira sangat didorong ya kemampuannya di berbagai bidang studi di lingkungan Telkom University. Dan Bapak Ibu semua, transformasi digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses untuk kita surviving the business. Dan saya yakini itu akan menjadi pengungkit. Ya. Kalau dulu kan disebut enabler, ya, ICT itu adalah enabler. Jadi hanya memungkinkan. Tapi ini saya sebut pengungkit, leverage. Ya. Karena kemudian disitulah nilai tambah dan nilai tepat guna dari sebuah teknologi itu akan diperhitungkan. Akan masuk di dalam konteks melahirkan inovasi yang kemudian menghela pertumbuhan ekonomi. Menggerakkan Indonesia dari efisiensi driven ekonomi menjadi innovation driven ekonomi. Ini semua berjalan dengan begitu cepat, sangat demanding, ya. Demanding kenapa? Karena memang ini sifatnya demand pull. Konsumen sudah ingin merubah tatanan dari pola perilaku dari konsumen itu, karena memang harus menjalankan aktivitas ekonomi dengan tetap mengedepankan seluruh protokol kesehatan dan kemampuannya untuk terhindar dari COVID-19 dan keluar dari permasalahan yang timbul akibat pandemi COVID-19 ini. Dan kalau kita bicara tentang kecerdasan artifisial, ya seluruh sektor-sektor yang tadi kita bicarakan, ya ini memang menjadi sektor-sektor yang saya kira akan tumbuh begitu cepat, ya, proses transformasi digital ini dengan salah satu teknologi yang mendominasi saat ini, ya, yaitu artificial intelligence. Itulah kenapa di bidang healthcare, di bidang katakan transportation, di dalam entertainment, media, kemudian edukasi, ya, di dalam industrial maupun di dalam supply chains, ini semua didorong dengan teknologi kecerdasan artifisial. Dan secara khusus saya ingin juga meng-quote ya apa yang disampaikan oleh Forbes gitu ya, bahwa di sini digital transformation termasuk artificial intelligence a key enabler sebenarnya untuk berbagai bidang teknologi yang berbagai bidang sektor kehidupan yang memang mendrive our business in the new normal, baik pada saat pandemi COVID-19 maupun post pandemi COVID-19. Dan karenanya lah kenapa Indonesia harus memiliki roadmap? Apakah kita latah mengikuti? Kenyataannya bahwa ternyata adopsi AI di Indonesia itu malah lebih tinggi sebenarnya dibandingkan negara-negara lain di Asia. Walaupun dari peringkat inovasi sendiri Indonesia itu masih sangat terpuruk ya dengan kehidupan dengan inovasi yang dilaksanakan oleh industri-industri kita. Ya. Karena pada sesungguhnya kalau kita bicara tentang innovation itu di situ ada kapital, ada labor, ada komponen yang kita sebut sebagai komponen total faktor productivity yang mengukur keberhasilan daripada inovasi ya dalam kita mengangkat hasil-hasil karya anak bangsa sebagai bagian pengguna. Ternyata kita untuk AI ini kita sudah mengadopsi, mungkin karena memang kita orang yang sangat cepat gitu ya mengadopsi teknologi dari luar.
ya, bukan yang kita kembangkan sendiri. Ya. Sementara negara-negara lain mungkin sudah lebih memiliki kemampuan dalam negerinya. Karenanya lah saya ingin menampilkan satu video terkait dengan strategi nasional kecerdasan artifisial dan transformasi digital. Ini untuk memberikan semangat kepada teman-teman semua di Prodi Magister Manajemen untuk berpikir di luar kotak ya, atau tanpa kotak lah ya. Think without the box gitu. Karena selama ini apapun yang kita mau kembangkan, kita lebih banyak kepada bekerja sendiri-sendiri, tidak membentuk sebuah ekosistem. Silakan, ini mungkin saya minta bantuan dari host untuk menyampaikan satu video tayangan untuk menambah semangat kita memahami pentingnya strategi nasional kecerdasan artifisial. Kemajuan teknologi serta transformasi digital membawa perubahan yang sangat pesat bagi perkembangan zaman, tak terkecuali kecerdasan artifisial. Terciptalah Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial yang memiliki tagline Towards Indonesia Vision 2045 dengan 4 buah misi, yaitu mewujudkan kecerdasan artifisial yang beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menyiapkan talenta kecerdasan artifisial yang berdaya saing dan berkarakter, mewujudkan ekosistem data dan infrastruktur yang mendukung kontribusi kecerdasan artifisial untuk kepentingan negara, menumbuh kembangkan ekosistem kolaborasi riset dan inovasi kecerdasan artifisial guna mengakselerasi reformasi birokrasi serta industri nasional yang unggul. Pada masa pandemi COVID-19, BPPT melakukan kolaborasi mengembangkan teknologi kecerdasan artifisial. Model AI ini dibangun berdasarkan dataset CT scan dan X-ray yang dikumpulkan baik dari luar negeri maupun dalam negeri serta data klinis pasien. Sehingga perangkat lunak untuk deteksi COVID-19 sebagai pelengkap uji cepat dan PCR dapat membantu tugas radiolog dan dokter dalam menegakkan diagnosis COVID-19 serta membantu mengatasi masalah kelangkaan tenaga medis ahli di Indonesia. Bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BPPT memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk pemutakhiran teknologi modifikasi cuaca menjadi Smart TMC yang berbasis pada Big Data cuaca. Melalui input Big Data, Machine Learning dapat mempelajari dan memprediksi seberapa besar potensi karhutla di suatu daerah. Berdasarkan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE, BPPT memiliki tanggung jawab dalam membangun knowledge management system di seluruh pemerintahan pusat maupun daerah dalam menggunakan layanan publik secara elektronik. Dengan adanya SPBE, tata kelola pemerintahan, khususnya pelayanan publik akan semakin efektif dan efisien. INA TWS adalah suatu sistem peringatan dini tsunami yang mengumpulkan semua informasi dari hasil sistem monitoring gempa, simulasi tsunami, monitoring tsunami, dan deformasi kerak bumi setelah gempa terjadi. Teknologi ini mampu memberikan peringatan dini tsunami dalam waktu 5 menit setelah kejadian gempa bumi yang berpotensi membangkitkan tsunami. BPPT juga turut hadir dengan aplikasi Fabiola yang berbasis Android dan iOS, memiliki fitur pelaporan kehadiran bagi seluruh ASN di BPPT, mendeteksi wajah dan lokasi pegawai, serta berisi integrasi sistem informasi kepegawaian secara real-time, sehingga dapat dengan mudah memantau kehadiran dan kinerja para pegawai. Sesuai dengan semangat transformasi digital, BPPT juga melakukan inovasi dengan membuat sistem e-learning. Ada banyak informasi maupun modul-modul pembelajaran yang sudah berbentuk digital, sehingga memudahkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Wikipedia merupakan ensiklopedia daring yang sangat terkenal. Karenanya, di dalam Wikipedia juga tersimpan segala informasi yang berkaitan dengan BPPT, mulai dari teknologi dan model kecerdasan artifisial yang telah dibuat,
kaji terapi yang dilakukan, jurnal, dan berbagai informasi lainnya. Baik, terima kasih untuk tayangan videonya. Saya akan melanjutkan beberapa hal yang disampaikan di dalam video tersebut. Ya, kita bisa melihat langsung itu sangat erat kaitannya dengan bisnisnya BPPT, yaitu inovasi teknologi. Ya, dan ini bagi kami begitu penting untuk kita cermati karena memang tanpa upaya untuk melakukan transformasi digital terhadap bisnis yang dilaksanakan BPT, yaitu mendorong melakukan hilirisasi dari inovasi tersebut, ya, maka bisnis itu bisa tidak selamat, ya, tidak survive, gitu. Nah, itu pula yang menjadi alasan kenapa pada tahun 2020 yang lalu, sejalan dengan pada saat kita masuk ke pandemi COVID-19, ya, tepatnya pada awal Maret 2020 yang lalu, kita membangun sebuah ekosistem inovasi untuk menghasilkan strategi nasional kecerdasan artifisial yang bergerak begitu cepat dengan proses pentahelix, ya, malah mungkin secara khusus melibatkan perguruan tinggi termasuk Telkom University serta berbagai pihak lain dari pemerintahan, dari komunitas, dan dari industri, ya, membangun yang disebut dengan strategi nasional kecerdasan artifisial yang alhamdulillah telah diluncurkan pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional pada tanggal 10 Agustus 2020 yang lalu. Nah, Bapak Ibu dapat melihat bahwa strategi nasional ini langsung menempatkan visi Indonesia 2045 sebagai the ultimate goals daripada upaya kita membangun kecerdasan artifisial yang didasarkan pada 4 fokus area, ya, yang saya kira ini sangat erat dengan upaya-upaya kita nanti di dalam membangun dan memanfaatkan kecerdasan artifisial di 5 bidang prioritas, termasuk kesehatan, reformasi birokrasi yang tentu saja adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang seperti disampaikan oleh Pak Dodi tadi, yang juga Bu Helmi dan Pak Aswin juga sangat erat kaitannya dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian pendidikan dan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ataupun Litbang Jirap sebagai bidang fokus yang ketiga, bidang prioritas yang ketiga, serta food security, ketahanan pangan, dan mobility dan smart city. Ya, ini adalah 5 bidang prioritas yang hanya bisa dibangun bila kita menguasai 4 fokus area, yaitu etika dan kebijakan sebagai fondasi dasar daripada keseluruhan teknologi yang kita kembangkan, kemudian data dan infrastruktur, ya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa pengembangan talenta ataupun sumber daya manusia, AI talent, ya, itu begitu penting dalam mendukung segala aplikasi yang ada di masing-masing bidang prioritas tersebut, serta riset dan inovasi industri. Itulah kenapa judul dari pemaparan saya itu adalah industrial innovation. Ya, industrial innovation yang memang menjadi bagian daripada how we can survive the business in the post COVID-19 ataupun di dalam era pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi 4 bidang fokus area ini haruslah betul-betul dapat kita kuasai, ya, dan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena dengan tanpa fondasi yang kuat, baik dari sisi etika dan kebijakan, dari pengembangan talenta, dari data dan infrastruktur, riset dan inovasi, maka ke-5 bidang prioritas itu akan memiliki banyak loopholes dan banyak rongga, ya, yang bisa muncul akibat kita tidak menguatkan fondasi tersebut. Dan secara khusus
kita bisa lihat bahwa di dalam riset dan inovasi industri, ini kita kembali kepada keyword dari seluruh upaya kita membangun ekosistem inovasi, yaitu menumbuh kembangkan ekosistem kolaborasi riset dan inovasi kecerdasan artifisial. Guna apa? Guna mengakselerasi, ya, baik itu reformasi birokrasi maupun industri itu sendiri. Ya. Dan ini kami tempatkan sebagai upaya lapisan, kalau kita sebut ini adalah application layer ya sebenarnya, riset dan inovasi kalau kita mau merujuk pada layer-layer daripada fondasi ini, sehingga kita memang memiliki kekuatan untuk melaksanakan industrial innovation in order for us to survive the business in all of the economic sectors. Ya. Secara khusus, setiap fokus area ini sudah kita definisikan. Saya mengajak teman-teman dari Prodi Magister Manajemen untuk membantu kami untuk lebih membumikan ya apa yang menjadi fokus area tersebut ya. Katakanlah dari sisi ethics and policy, di sini masih banyak yang kita harus kembangkan. Kita ingin mendapatkan peraturan presiden misalnya yang terkait dengan kecerdasan artifisial, membangun kolaborasi riset dan inovasi kecerdasan artifisial dengan menempatkan ethical and trustworthy AI sebagai fondasi yang kuat dalam penerapan kecerdasan artifisial, karena kita bukan hanya berhenti pada menguasai artificial intelligence dalam arti paham betul dengan machine learning ataupun deep learning ataupun regresi linear sebagai algoritma untuk kecerdasan artifisial, tapi sesungguhnya bagaimana aplikasi kecerdasan artifisial itu seperti yang kita ketahui yang memang mungkin masih harus dilihat lebih dalam ya, dalam konteks legal standingnya maupun penerapannya di masyarakat ya. Tidak terbatas pada penerapannya di tingkat nasional, tapi hingga kepada tataran global sekalipun ya. Oleh karenanya G20 ya itu memiliki working group maksud saya khusus untuk trustworthy AI, dan ini kita dengan adanya strategi nasional, kita punya positioning terhadap peran kita di G20 dan tidak kalah ya dibandingkan negara-negara lain yang telah lebih dahulu bekerja memanfaatkan kecerdasan artifisial sebagai penghela pertumbuhan ekonominya. Ya. Demikian juga untuk infrastruktur, shared digital infrastructures, sovereignty of Indonesian data misalnya, serta kemudian di bidang talenta, sumber daya manusia, di bidang kecerdasan artifisial maupun bidang lain yang kita sebut sebagai teknologi 4.0, kita tentu saja harus mengembangkan competitive talents dan talenta yang memang memiliki karakter yang kuat gitu ya di dalam mengupayakan kecerdasan artifisial. Dan di atas itu semua, research and industrial innovation memiliki kepentingan ya untuk melakukan terobosan-terobosan di dalam membangun center of excellence yang tidak harus seperti yang tadi saya gambarkan di dalam supply chains, tidak merupakan sebuah sistem yang terfragmentasi ataupun egosentrik gitu ya, tetapi mengembangkan itu dalam sebuah jejaring ya, sehingga kita bisa bekerja secara bersama-sama membentuk kolaborasi jejaring di dalam membangun kecerdasan artifisial ataupun teknologi lain ya, sehingga menguatkan industrial innovation tersebut. Dan beberapa hal yang saya rasa sangat penting untuk kita membalance ya antara bagaimana menguatkan inovasi industrial innovation itu dengan keseluruhan, yaitu melalui regulatory sandbox. Ini sandboxing ini bukan lagi sebuah jargon ataupun buzzword ya yang kita gunakan untuk berbagai hal, untuk menghilirisasi ataupun
membawa ide-ide kreatif kita untuk sampai kepada tahapan komersialisasi dari industri kita dalam upaya kita untuk survive dari bisnis ini. Tapi ini merupakan sebuah keharusan untuk bisa menempatkan regulatory sandbox misalnya untuk kecerdasan artifisial mengimbangi akselerasi di bidang teknologi itu dengan upaya kita melihat hasil dari capaian, ya, apakah dia memiliki dampak negatif atau impact positif, ya, yang datang dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Ya. Ambil contoh misalnya di dalam use cases kita terkait dengan disaster mitigation. Saya mohon maaf karena ini adalah bisnisnya BPPT dalam urusan pelayanan teknologi terkait dengan modifikasi cuaca. Kita mengembangkan pusat inovasi kecerdasan artifisial, ya, yang dibentuk dengan ekosistem Quad Helix, melibatkan perguruan tinggi ataupun akademik, dengan pemerintah, dengan komunitas, dan dengan industri, membangun pusat inovasi kecerdasan artifisial dengan use case untuk bidang mitigasi bencana. Bapak Ibu semua tentunya sudah tahu bahwa teknologi modifikasi cuaca misalnya ini digunakan untuk berbagai hal, ya. Mau itu terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan, dampak hujan ataupun iklim cuaca yang ekstrim yang menyebabkan banjir dan longsor misalnya. Atau kemudian yang terkait dengan saatnya kita dihantam oleh dampak perubahan iklim, ya, misalnya, baik itu dari sisi perubahan iklim akibat La Nina misalnya, ataupun El Nino yang menyebabkan kekeringan sehingga kita gagal panen, gitu ya. Ini semua bagian daripada upaya layanan teknologi yang diberikan oleh BPPT sebagai core business, salah satu core business. Nah, bagaimana meningkatkan core business ini menjadi lebih baik di dalam melakukan mitigasi bencana hidromet maupun dalam pengelolaan sumber daya air, ya, khususnya. Dan seperti diketahui, ini melibatkan berbagai stakeholder, ya, dalam konteks kejadian banjir baru-baru ini di Jabodetabek, ya, meskipun persiapan yang sudah dilaksanakan begitu lama, ya, bisa dikatakan kita sudah mengantisipasi, tetapi dalam prediksi dan dalam mengaktifkan operasi daripada modifikasi cuaca ini ternyata melibatkan banyak koordinasi, ya. Dan dari sini kita kemudian mengembangkan apa yang disebut dengan prediksi kebencanaan kecerdasan artifisial terkait dengan kebakaran hutan dan lahan misalnya, ya. Kebakaran hutan dan lahan seperti diketahui selalu terjadi di Indonesia, rutin kita alami, malah dalam beberapa tahun, 5 tahun yang lalu di 2015 kita menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang sangat ekstrim, ya, sehingga mengganggu juga negara-negara tetangga. Dan ini tentu saja bisa kita tingkatkan kemampuannya. How you survive the business of having weather modification technology di dalam upaya kita untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, memberikan peringatan dini terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan di suatu wilayah, misalnya di Riau, di Sumatera Selatan, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk yang menggunakan pendekatan machine learning misalnya, dengan input dari citra satelit, dari sensor terkait dengan tinggi muka air, ya, dan memiliki parameter lainnya, sehingga kemampuan kita untuk melaksanakan kebakaran hutan dan lahan ini, ya, melalui forecasting, impact based forecasting istilahnya sekarang, itu dapat memberikan decision making yang lebih baik di dalam operasi teknologi modifikasi cuaca, ya, untuk kebakaran hutan dan maupun untuk mitigasi bencana lainnya. Ini sudah kita laksanakan dan kita harapkan akan semakin kuat use case ini. Inilah yang saya kira merupakan industrial innovation yang terkait dengan satu use case saja, ya, terkait dengan mitigasi bencana. Tentu saja untuk industri ataupun untuk bisnis yang lain, berbagai hal yang terkait dengan
upaya-upaya kita menerapkan teknologi 4.0, apakah itu Internet of Things, mau itu adalah robotics ataupun menggunakan kecerdasan artifisial, itu merupakan bagian daripada upaya kita meningkatkan industrial innovation di dalam menghela pertumbuhan ekonomi nasional, menggerakkan Indonesia dari efficiency driven economy menjadi innovation driven economy. Ingat bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Undang-Undang 11 2019, hasil-hasil dari riset dan dari inovasi itu menjadi landasan ilmiah di dalam perencanaan pembangunan nasional. Dan saya harapkan ini akan menjadi penghela utama di dalam kita surviving the business during this COVID-19 pandemic. Saya kira demikian yang saya bisa sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi yang kita harapkan, tapi saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berpikir terbuka. Ini kalau bicara inovasi, pastinya kita harus menjadikan inovasi itu sebagai budaya, tidak saja menghasilkan sesuatu itu sampai kepada publikasi ataupun prototipe, tetapi tentu saja harus didorong melewati jumlah lebah kematian ataupun jurang kematian inovasi untuk sampai kepada tahapan di mana kita bisa mendifusikan ilmu pengetahuan itu hingga kepada komersialisasi dari teknologi maupun produk-produk hasil inovasi tersebut. Saya kira demikian, saya cukupkan pemaparan saya untuk memberikan kesempatan beberapa pertanyaan ataupun masukan komentar di dalam terhadap pemaparan yang telah saya sampaikan. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Hamam, terima kasih atas paparannya. Menarik sekali ya teknologi AI yang tadinya mungkin kita bisa lihat di film-film saja gitu ya. Ternyata sudah ada di sekitar kita dan bahkan kita tidak sadar sudah menggunakan gitu ya. AI ini sebetulnya sudah apa namanya, kita familiar sebetulnya dengan AI. Yeah. Baik, kita masih punya waktu. Terima kasih Pak Hamam untuk kesediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ini sudah ada di ruang chat beberapa pertanyaan. Pertama mungkin dari Pak Azali Akbar, ya, eksekutif 40. Tapi sebelum itu saya menyapa dulu Pak Aswin. Tadi nggak kelihatan Pak Aswin. Oke. Dan teman-teman saya juga di sini ada Bu Ratri Dekan, kemudian Pak Gadang, Bu Iin, Bu Maya, Pak Heri, apa lagi ya? Nah, mungkin ada yang lain. Baik. Untuk informasi juga Pak Hamam, di sini ada mahasiswa dari 3 kelompok ya, dari reguler yang kebanyakan itu adalah apa namanya, fresh graduate yang langsung dari S1 gitu. Dan kemudian ada yang profesional dan eksekutif ya, itu masih biasanya adalah yang sudah punya pengalaman kerja. Oke, kita masuk saja ke pertanyaan pertama. Selamat siang Pak, saya Azali. BPPT bergerak di bidang perkembangan teknologi. Tentunya memiliki tujuan untuk menghasilkan terobosan baru dalam hal teknologi AI dan otomasi yang dapat semakin mempermudah manusia dan perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Tetapi di sisi lain, teknologi ini berdampak pada hilangnya pekerjaan dari pekerja level dasar yang ada di Indonesia. Bagaimana BPPT menghadapi kemungkinan tersebut? Apakah ada strategi konkret, komprehensif yang disiapkan dan dilakukan untuk mencegah manusia tertinggal terbuang dengan berkembangnya teknologi ini? Mungkin satu pertanyaan dulu Pak, silakan dijawab. Ya, baik, terima kasih ya dari Azali ya. Ya, kalau dalam konteks BPPT ya, jadi kita bicara tentang bisnisnya BPPT ini ya, Azali ya. Dalam bisnisnya BPPT yang kita laksanakan, BPPT itu memiliki 7 peran di dalam melaksanakan inovasi dan layanan teknologi sebagai tugas pokoknya. Ini kita bicara tentang lembaga
kaji terap teknologi, lembaga pemerintah yang tentu saja harus terus menjalankan tugasnya itu semasa pandemi COVID-19. Nah, yang saya lakukan di masa sebelum pandemi sebenarnya adalah melakukan proses transformasi digital. Kenapa saya sebutkan sebelum pandemi COVID? Transformasi digital ini kan adalah arus utama ya dari rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024. Kami telah mengantisipasi di 2019 bagaimana seorang perekayasa ataupun peneliti yang menjadi sumber daya dalam menghasilkan inovasi itu bisa bekerja secara digital. Yang selama ini mungkin bekerjanya sangat terfokus pada upaya laboratorium ya, misalnya bagaimana melaksanakan kajian-kajian dan kemudian menerapkan teknologi tersebut, membangun detail engineering design sampai kepada prototipe. Ada 7 peran. 7 peran ini bisa nggak kita jalankan secara digital? Ya. Peran pertama, perekayasaan. Peran kedua, audit teknologi. Yang ketiga adalah clearing teknologi ataupun technology clearing house. Kemudian dari sisi penerapannya, di situ ada namanya transfer of technology, ahli teknologi. Kemudian ada difusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada intermediasi hingga kemudian komersialisasi teknologi. Nah, di dalam upaya kami untuk melakukan seluruh peran itu, maka transformasi digital menjadi arus utamanya. Kalau sebelumnya mungkin banyak hasil-hasil kajian itu dibuat dalam bentuk laporan, kemudian itu disajikan di dalam rapat-rapat. Bagaimana menetapkan sebuah hasil kajian ataupun rekomendasi teknologi dari BPPT itu bisa dilakukan secara online, gitu ya. Oleh karenanya saya kemudian membangun antara lain, kalau misalnya untuk kehadiran misalnya, maka kami menggunakan face biometric dan location authentication. Jadi tidak ada lagi presensi dari seorang perekayasa ataupun peneliti itu yang harus hadir fisik memberikan sidik jarinya misalnya, ya, untuk bukti kehadiran. Sekarang kita menggunakan sistem online berbasis Android dan iOS gitu ya, sehingga dimanapun seorang perekayasa ataupun pegawai BPPT itu dapat hadir ya dengan check-in terhadap aplikasi tersebut ya, sehingga kemudian pada kesempatan dia bekerja login dan logout-nya itu betul-betul bisa terpantau dengan aplikasi tersebut. Terus bagaimana Pak kalau misalnya harus menghadirkan hasil-hasil dari kajiannya dalam bentuk technical notes, technical memorandum misalnya, yang mengatakan bahwa oke, ini pesawat drone sudah sampai kepada tahapan desain terhadap landing gear misalnya untuk drone kombatan elang hitam yang sudah menjadi target kita. Ya, mereka masih tetap bisa mensubmit seluruh upaya kajian tersebut melalui sistem knowledge management yang juga kita bangun sekaligus untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya, jadi sebenarnya tidak ada pekerjaan yang hilang dari para pegawai ataupun perekayasa peneliti dari BPPT, ya, untuk menghadirkan tugas hasil-hasil kerjanya kepada di dalam konteks yang mereka harus bekerja di rumah ataupun yang selama ini harus mereka kerjakan di kantor ya, secara fisik ya. Dan ini sangatlah membantu untuk kesinambungan dari hasil-hasil dari tugas-tugas yang diberikan kepada BPPT di dalam inovasi. Saya juga melaksanakan refocusing ya. Refocusing terhadap bidang-bidang teknologi yang kita laksanakan. Tidak lagi apa istilahnya, apa lo mau
gua ada gitu, semuanya ada gitu. Tidak ada lagi yang namanya riset ataupun perekayasaan engineering yang dilakukan BPPT yang tidak berbasis pada kebutuhan, demand pull. Karenanya apa yang menjadi sebenarnya kutipan yang selalu kita pahami dari proses reverse engineering bermula di akhir, ya bermula di akhir. Itu kan Pak Habibie itu selalu ngomong begitu, bermula di akhir, yang artinya reverse engineering itu bisa dilakukan tanpa mengharuskan seseorang itu hadir di laboratorium atau yang lain. Nah, untuk bidang-bidang industri yang lain, saya kira kalau kita bisa mencermati, banyak teknologi yang berkembang yang memungkinkan sebenarnya mereka tidak harus kehilangan pekerjaan karena terjadinya pemutusan hubungan kerja. Ya, masih banyak terbuka kesempatan bagi para pekerja ya untuk terus bisa berkontribusi ya dalam pekerjaannya. Bila memang industrinya mau melakukan terobosan-terobosan, ya katakanlah misalnya dari sisi manufacturing, ya sekarang dengan adanya smart manufacturing misalnya, pasti muncul posisi-posisi ataupun pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya belum ada, tapi muncul dengan perubahan budaya kerja yang mungkin dulunya secara konvensional berubah secara digital. Dan ini memang harus disertai dengan upaya dari bisnis ya untuk membangun kompetensi para pekerjanya itu untuk bisa selaras dengan kebutuhan dari transformasi yang dilaksanakan oleh industri tersebut. Saya kira demikian respon saya terhadap itu. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan ya. Baik Pak Imam, jadi intinya sebetulnya adalah tetap optimis Pak ya. Iya. Dan ini nggak hanya dialami revolusi keempat saja, 2 ke 3 ada, 3 ke 4 sekarang juga ada gitu ya. Jadi banyak yang hilang, banyak yang baru gitu. Oke, baik Pak. Ini pertanyaan berikutnya, ini dari sebenarnya tadi udah menyinggung juga pertanyaan dari yang lain ya. Saya mungkin skip aja kalau yang sudah sama. Ini dari Bu Ajeng ya. Jadi pandemik ini mempercepat transformasi digital. Nah, salah satunya demam bank digital katanya. Kemudian bank melakukan transformasi digital sebagai salah satunya dengan kolaborasi dengan fintech. Nah, menurut Bapak digitalisasi ini dapat terlaksana atau tidak? Dan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan? Ya, ya saya mau kembali kepada mungkin ini memang basic principle ya daripada kita, bahwa transformasi digital itu sebuah keniscayaan. Kita kalau kita tidak bisa menyelaraskan kompetensi kita ataupun kemampuan kita terkait dengan perkembangan teknologi ini, ya mungkin kita akan tertinggal gitu. Karena saya mengutip ya apa yang disampaikan dalam bukunya Thomas Friedman ya, Thomas Friedman. Thank you for being late gitu. Thank you for being late. Saya waktu pertama menemukan judul buku itu ya oleh Thomas Friedman, itu saya bertanya, loh, kenapa ya kita berterima kasih untuk sebuah keterlambatan gitu. Ya, ternyata itu mengumpamakan kita dengan menyelaraskan kehidupan kita itu dengan perkembangan teknologi yang diumpamakan seperti Moore's Law. Ya, Moore's Law pastilah kalau Pak Aswin ini udah khatam lah pasti itu ya. Pak Dodi juga mungkin sudah tamat lah kalau bicara tentang Moore's Law yang mengatakan perkembangan teknologi informasi maupun elektronika itu bergerak itu eksponensial gitu ya, eksponensial. Dan bagaimana kemampuan kita manusia di dalam beradaptasi terhadap perkembangan yang eksponensial itu ya. Nah,
thank you for being late itu artinya kita memberikan waktu sebenarnya untuk berpikir mendalam untuk mengejar ketertinggalan itu, ya. Dan ini diupayakan dengan beradaptasi terhadap keseluruhan perkembangan teknologi yang ada, ya, sehingga kita tetap bisa memiliki posisi di dalam kita memberikan pemikiran kita maupun kerja kita kepada perkembangan teknologi itu. Thank you for being late itu sama seperti mungkin kalau kita mengayuh sepeda itu, ya, kita tidak boleh berhenti mengayuh karena kalau kita berhenti kita akan jatuh, ya, kita akan jatuh. Jadi walaupun kita mengayuhnya pelan, tapi kita pastikan kita tidak akan bisa menjaga keseimbangan dan akan terus bisa berjalan, gitu ya, walaupun mungkin tidak secara cepat, gitu. Nah, bagi kita yang sudah yang melewati industri 3.0 tadi seperti disebutkan, industri 2.0, industri 3.0 pada saat internet itu menjadi sebuah keniscayaan bagi kita sekarang, ya mungkin ini adalah bagaimana kita beradaptasi terhadap industri 4.0 sekarang ini, ya. Nah, bagi para generasi baru, ya, generasi Z ataupun generasi Y gitu ya, generasi X mungkin udah terlambat juga, apalagi untuk generasi baby boomer kan, tapi ada kesempatan. Kalau sebelumnya kita bicara, wah saya ini gagap teknologi nih, bagi orang tua kita atau bagi sebagian dari kita, wah kita udah gagap teknologi. Tapi toh akhirnya mau tidak mau, karena ini merupakan sebuah keniscayaan, kita beradaptasi dengan perkembangan teknologi itu. Jadi jangan heran kalau sekarang banyak lansia itu justru viral di media sosial, ya, banyak lansia yang viral di media sosial karena memang itu adalah keniscayaan yang datang, yang tidak dia jumpai pada 10 atau 20 tahun yang lalu. Ya. Demikian juga dengan transformasi digital. Ini menjadi keniscayaan bagi bisnis untuk masuk ke dalam upaya untuk merubah cara-cara konvensional, ya, menjadi cara-cara secara digital. Karenanya apa yang kita lakukan secara konvensional itu memiliki kembarannya, ya, di dunia digital. Itu yang disebut kalau istilahnya teman saya Prof. Suwono tuh adalah digital twins gitu. Kita punya kembarannya di digital. Sehingga bisnis kita itu tidak lagi hanya di physical world. Apalagi kita tahu bahwa industri 4.0 ataupun teknologi 4.0 itu adalah cyber physical world. Betul kan? Dunia maya dan nyata gitu. Inilah yang harus kita adaptasi sebagai bagian daripada upaya kita untuk surviving the business. If you are being left behind gitu, ya Anda memang akan masuk ke dalam jurang lembah kematian dari seluruh inovasi yang muncul akibat adanya transformasi digital ini. Saya kira mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke Pak, Pak Hamam, ini waktunya ya, terbatas sekali. Sudah habis juga waktunya. Ya. Iya, ini masih banyak pertanyaan sebenarnya, tapi nanti izinkan kami untuk menyampaikan via WA atau apa begitu ya Pak. Ya baik. Baik, kita ucapkan terima kasih buat Pak Hamam dan kita beri aplaus secara digital, digital applause. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan ya dalam penyampaian saya. Please submit. Saya minta waktu 2 menit Pak Hamam, ini ada Bu Dekan kami untuk menutup sekaligus menutup untuk ini. Silakan habis. Silakan Bu Ratri. Halo. Bu Ratri. Ya, terima kasih Pak Dodi dan juga Pak Hamam Riza, hatur nuhun pisan, terima kasih sudah berkenan berbagi di acara di
kami Industrial Expert Week, Bapak sudah berbagi terkait sharing mengenai AI dan juga use case yang ada di BPPT. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan Bapak selalu sehat serta lancar untuk kegiatan selanjutnya. Hatur nuhun pisan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Dekan. Hatur nuhun. Baik, terima kasih Pak Hamam. Sekaligus kita tutup saja acara hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah buat kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa. Kembalikan. Hatur nuhun Pak Dodi. Ya. Mangga Pak Hamam, mangga. Ya. Kita kontak-kontakan Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Hamam atas pemaparan materinya. Bapak, punten izin beberapa detik saja untuk foto slide dengan Bapak satu saja ya Pak. Iya. Baik. Pak Tias, punten. Baik, 1, 2, 3. Oke, Bapak Hamam, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas pemaparannya. Kami tutup acara kita kali ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit dulu semua. Sukses. Tetap sehat semua. Terima kasih Pak Hamam. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Bapak Dodi, terima kasih banyak sudah menjadi moderator kali ini. Bu Helni juga terima kasih sudah mengundang Bapak Hamam, dan juga terima kasih kepada di sini ada Ibu Ratri, terima kasih Ibu, Bu Maya, Pak Gadang, Bu Iin, Pak Heri, dan Bu Dian. Terima kasih sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu mahasiswa MMTLU. Baik, untuk yang sisanya kita foto dulu sebagai eviden ya Bapak Ibu, punten. Di sini ada, tadi Pak Hamamnya buru-buru, jadi slide Pak Hamam saja yang difoto. Baik, kita foto dulu. 1, 2, 3. Baik, slide yang kedua. Siap. 1, 2, 3. Ya, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Slide yang kelima, 1, 2, 3. Oke, dan slide yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Dodi, Bapak Ibu dosen semua, dan Bapak Ibu mahasiswa. Jangan lupa untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat. Dan link absensi hanya berlaku hingga pukul 15.30. Jadi tolong segera disubmit presensinya, dan kepada Bapak Ibu mahasiswa semua, minimal untuk mengikuti acara Industrial Expert Week ini adalah sebanyak 5 kali untuk dianggap atau dikonversi menjadi kehadiran di mata kuliah Bapak Ibu. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Dodi, Bu Helni, Rizka, Pak Ardan, Bapak Ibu. Pak Ardan, itunya pertanyaannya dicap ya? Siap, kami copy, akan kami kirim Pak. Terima kasih.